Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara podcastnya 4ID Studio The Series dengan episode 3 ya. Lumayan nambah satu episode tiap setahun 3 kali gitu kan. Berarti dari 12 4 bulan sekali kami mengeluarkan. Terus dengan tema pameran dalam dunia arsitektur. Sebenarnya seberapa penting tentang pameran dari dunia arsitektur ini. Nah, di sini saya mengundang 3 narasumber hebat luar biasa yang saya kenal. Yang pertama dari Bu Andina selaku dosen Universitas Bangka Belitung. Yang berikut sahabat saya, saudara saya Ahina Randy, founder pertama ya yang saya temukan terkait satu material yang sekarang lagi booming sekali, hampir di setiap sudut rumah tangga selalu ada, yaitu Roster Center, founder Roster Center. Nah, dan yang terakhir adalah salah satu kakak saya yang luar biasa, Bang Relan. Beliau adalah salah satu klien dari 4ID Studio yang alhamdulillah rumahnya kami desain dan diizinkan kami mengadakan podcast dadakan. Kalau di dalam dunia perkuliahan disebut SKS, sistem kebut semalam, dan itu kami terapkan di dalam aplikatif lapangannya. Jadi bukan teori lagi tapi udah aplikatif di lapangan. Nah, podcast ini sebenarnya kolaborasi antara 4ID Studio dan jurusan arsitektur dari Universitas Bangka Belitung dan juga dari YI Bangka Belitung. Dan di sini sebenarnya kita ingin membedah aplikasi antara desain dan konteks pamerannya sendiri. Nah, mungkin tidak berpanjang kisah karena saya tahu 3 narasumber saya ini sangat sibuk sekali dengan agenda-agendanya. Mungkin saya perkenalan dulu. Saya di podcast ketiga ini saya mengundang 2 narasumber baru, newbie lah, mungkin yang sedang naik daun. Mungkin dari Ahina Randy dulu. Ya, terima kasih kepada Bang Jibril. Jangan Bang, kan seumuran kita. Oh gitu. Gitu. Jadi apa panggilannya? Jibril aja ya? Barat kalau Bang kelas tua bener loh. Kepada Jibril selaku founder dari 4ID Studio telah mengundang dan menghadirkan saya di podcast yang insya Allah ini inspiratif. Jadi saya di sini itu selaku pelaku usaha dari sebuah material produk bangunan yaitu roster dari bahan beton yang memang saat ini sedang naik daun. Itu tidak terlepas dari cerdiknya pemikiran arsitek yang berpikir kemudian menuangkan ke dalam sebuah karya. Ya salah satunya di sini karya 4ID Studio. Di sini memasukkan material roster sehingga sangat menarik di bagian fasadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Railan Hafiz. Saya klien ya. Kalau istilahnya kerennya klien. Saya itu klien dari 4IDS. Waktu itu ketemunya sama Pak Jibril tahun 2020 ya. 2020. Jadi waktu itu memang kita kebutuhannya mau bangun rumah waktu itu. Kemudian pertimbangannya kalau kita mendesain sendiri itu kadang-kadang ya karena bukan ilmunya kurang pas. Jadi kita cari-carilah, ketemulah beliau nih. Nah, tolonglah kita desain. Kemudian 2021 ya, mulai eksekusi rumahnya. Nah, kita bisa lihat hasilnya sekarang. Jadi waktu itu bulan Februari kita mulai peletakan batu pertama, di Oktober kita tempati bangunan yang sekarang. Mungkin demikian kalau dari kami. Yang jelasnya saya kenal beliau ini, kenal secara pribadi juga, dengan istrinya kenal juga.
Kebetulan bininya nih dulu pernah jadi sekelas dengan kita, pernah sekelas dengan kita. Dosen Bang. Enggak be, kelas be, enggak segar nyebur. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama saya Andina Syafrina, dosen arsitektur UBB saat ini. Nah, di sini saya berterima kasih kepada 4Ideas yang sudah untuk kedua kalinya ya nih Bang ya. Ya, kedua kalinya dosen arsitektur bekerja sama dengan 4Ideas mengadakan podcast ya Bang ya. Podcast dan juga kepada Pak Relan sudah bersedia untuk rumahnya menjadi ini ya tempat kita berpodcast gitu di sini. Kemudian Bang Randy juga yang baru saja kenalan gitu yang memang produsen roster lokal di Bangka gitu. Nah, semoga podcast kali ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton seperti pada podcast-podcast sebelumnya. Nah, itu dia perkenalan dari narsum-narsum saya yang luar biasa. Semoga mereka tidak kapok untuk kami undang berulang kali, terutama yang punya rumah ya, yang rumahnya sudah kami acak-acak, yang sudah kami kuasai hari ini. Oke. Nah, menariknya dengan tema kita adalah pameran. Nah, ini kan ada 3 narsum yang berbeda. Nah, saya pengen bertanya pada pribadi masing-masing nih sebenarnya dengan kata pameran. Nah, bagaimana makna pameran bagi narsum-narsum kita ini? Mungkin dimulai dari Bang Relan nih, karena rumahnya. Karena sepemahaman saya jarang ya ada rumah-rumah tinggal yang dipamerin, dikunjungi, diacak-acak dan dikuasai ya Bang ya. Nah, mungkin bagaimana kata pameran di kepala Bang Relan nih sebagai yang punya rumah dalam menyikapi tentang dunia pendidikan arsitektur sendiri. Apakah memang harus, apakah jangan-jangan kayaknya nggak penting-penting banget deh kayak gitu. Nah, itu mungkin gimana? Ya kalau kita bicara pameran ya, pameran itu kalau saya mengibaratkannya, tapi ini kata saya pribadi, itu ibaratnya iklan kepada konsumen. Jadi kita mau punya produk sebagus apapun, tapi kalau tidak pernah diiklankan ya konsumen tidak kenal. Itu yang pertama. Fungsi yang pertama. Yang kedua, iklan pameran itu bisa juga untuk branding. Karena brandnya juga penting. Kalau kita tidak pernah memamerkan, tentu saja brand kita tidak dikenal. Bisa jadi mungkin suatu saat ide kita diambil orang lain. Yang ketiga juga itu menurut saya ya, pameran ini penting sebagai sarana edukasi secara praktis. Karena kalau yang dipamerkan itu kan biasanya sudah dites, sudah diterapkan. Nah, waktu kita mendesain, mungkin kita melihat secara ideal, tapi begitu diterapkan mungkin kelihatan nanti masalahnya di mana. Nah, itu kesempatan kita di masa yang akan datang memperbaiki kekurangan-kekurangan. Jadi menurut saya yang namanya pameran ya cukup penting. Apalagi melihat persaingan di dunia usaha kan. Jadi branding, pameran, dan perbaikan kualitas mutu itu menurut saya cukup penting. Mungkin demikian kalau saya. Wah, jawabannya luar biasa sekali ya. Ada kata branding dan pameran sendiri. Nah, mungkin saya akan pindah ke pelaku produsen nih. Bagaimana pentingnya pameran menurut produsen? Karena kan seperti yang disampaikan Bang Relan tadi, kalau gimana kita mau tahu produk kalau kita nggak pernah memamerkan. Nah, intinya jangan sampai kopi jawaban ya. Oke, kalau terkait pameran itu jelas penting. Apalagi kami dari para pelaku usaha itu bisa dikatakan hal yang wajib, seperti halnya wajibnya wudhu dalam sholat. Jadi saya berangkat dari peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi bagaimana konsumen itu mau mengenal produk kita, namun kita tidak memperkenalkannya. Nah, jadi pameran ini sebagai ajang promosi. Tadi seperti yang dibilang Bang Relan, ini untuk membranding juga. Jadi sebuah pameran itu akan ada nilai
value yang positif terhadap sebuah produk yang diperkenalkan. Jadi brand-brand terkenal pun yang sudah mempunyai galeri sendiri ataupun showroom, dia ketika ada event-event pameran yang terkenal, dia akan segera meng-keep tuh stand-standnya tuh. Karena ini akan menambah nilai terhadap produk dan memperkenalkan produk itu secara luas. Dan betul ini hal yang benar-benar efektif dari segi promosi. Mungkin itu, Jibril. Wah, jawabannya luar biasa sekali ya. Sungguh luar biasa sekali dari sahabat saya, saudara saya Kina Randy. Jauh ya sampai ke syariat ya. Pentingnya sekali nilai pameran. Wah, sangat luar biasa. Nah, yang ditunggu-tunggu nih the best. Saya simpan terakhir dari Bu Andina, penguasa UBB, mungkin silahkan pengertian pameran dan makna pameran. Siap. Oh ya, saya klarifikasi dulu ya. Ini narsum kita berada di kursi yang rendah karena saya menyesuaikan. Mohon maaf ya, bukan saya meninggikan saya. Saya klarifikasi dulu. Jangan sampai nanti kok tinggi sendiri kan. Ini biar saya selevel saja sama mereka yang orang-orang hebat dan luar biasa. Sama bang di situ, luar biasa. Karena ini ya berada di lingkungan akademisi kebetulan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari dua narasumber sebelumnya, bahwa pameran itu ya sebagai wadah atau platform untuk menyajikan hasil karya gitu kan, agar orang-orang bisa kenal karya kita seperti apa gitu. Kemudian kita juga bisa dapat feedback dari orang-orang yang melihat karya kita, baik itu berupa apresiasi maupun berupa kritik gitu, sehingga karya yang kita hasilkan itu bisa kita upgrade lagi menjadi lebih baik. Nah, di satu sisi dalam segi akademis ini mungkin sangat bermanfaat untuk mahasiswa kami di kampus gitu. Ya, pameran ini bisa menjadi dialog antara produsen atau yang penyaji hasil karya dan juga orang yang datang gitu. Sehingga tadi muncullah adanya apresiasi, adanya kritik gitu. Bahkan orang yang datang pun bisa menambah wawasan mereka terhadap, misalnya kalau misalnya di arsitektur ya, terhadap dunia arsitektur itu sendiri gitu kan. Karena pameran itu sendiri kan bermacam-macam ya. Ada yang pameran arsitektur ataupun di bidang lainnya gitu. Nah, itu dia ya makna pameran bagi ketiga narsum, dan itu saya anggap, saya kunci, saya lock penting ya bagi setiap lini kebutuhan. Nah, dari ketiga jawaban tersebut saya mengunci satu pepatah yang romantis ya dari Kina Randy. Tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya itu dasar dari sebuah pameran. Bagaimana kita mau mengenalkan suatu produk jika tidak pernah kita pamerkan. Nah, di sini saya punya pertanyaan kecil terkait, kita tadi udah bicara pameran, bicara pandangan, apa sih pameran dan makna pameran bagi setiap narsum. Nah, saya tertarik berpikir di situ baru menyatakan pasifnya, istilahnya baru menyatakan temanya, menyatakan katanya. Nah, aktifnya apa sih yang dilakukan dalam kegiatan pameran? Mungkin saya ke akademisi dulu deh, karena saya menyimpan yang jawaban terakhir ya tadi, karena filosofinya puitis sekali, tak kenal maka tak sayang, berarti dia dalam banget nih tentang pameran. Nah, itu terakhir mungkin dari Andina dulu, baru ke Randy. Apa sih yang harus dilakukan dalam kegiatan pameran? Pastinya pertama adalah produk yang akan kita pamerkan gitu. Produk di sini kalau misalnya di pameran mahasiswa, yaitu adalah karya mahasiswa itu sendiri gitu. Berupa maket, mungkin bisa langsung ini ya dilihat di belakang ini ada maket salah satu mahasiswa di studio perancangan arsitektur 1. Nah, kemudian ada juga produk gambar itu sendiri gitu. Nah, produk gambar itu sendiri. Nah, selain tadi produk, kita juga harus mempersiapkan hal-hal teknis lainnya. Misalnya nanti tema dan tujuan dari pameran itu mau seperti apa sih gitu. Kemudian tempatnya di mana, waktu, hingga nanti sampai ke biaya maupun kepanitiaan. Hingga kepanitiaan. Itu sih Bang. Ya mungkin sama kayak kata Ibu Andini, Bu ya.
Oh Andina, dekat. Oh, sorry. Lucu loh yang kayak gini. Seru. Lanjut. Kayak mungkin sama sih, nggak jauh beda dari kata Ibu Andina. Yang harus disiapkan ya produk. Tentunya produk yang sudah lolos QC. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Relan. Nah kemudian enaknya tuh produk yang sudah lulus QC itu diikut sertakan ke pameran-pameran yang sudah mempunyai branding yang kuat. Jadi ketika pengusaha ingin memperkenalkan produknya, biasanya ada link-link tuh untuk ikut di pameran-pameran dan jadwal yang sudah terjadwal. Jadi tinggal didaftarkan, kemudian kalau memang sudah masih ada yang kosong, tinggal masuk. Seperti itu. Oke, itu dia jawabannya. Nah, menarik sekali. Jadi sampai Bu Andina langsung sorot ke salah satu market mahasiswanya ya, yang luar biasa sekali kedetailannya. Dan tidak lupa juga untuk dudukan atau spot dari marketnya itu sendiri adalah punyanya atau sponsorshipnya langsung dari foundernya. Hina Randy selaku pemilik roster center ya, luar biasa sekali ya. Kami langsung disuguhi loh banyak ini. Pierce 50-an ya. Tapi bukan kami ya yang ngangkat ya. Tolong ya saya pertegas di situ ya. Jangan sampai kami ngangkut juga nih. Oke. Saya ke pertanyaan berikutnya ini mulai menarik nih. Dari jawaban-jawabannya sangat sistematis dan teknis sekali ya. Nah, kita udah bicara secara teknis, dia harus ada produk, harus ada sistem, harus ada biaya, bahkan sampai harus ada tema dan konteksnya. Nah, kira-kira dari hal-hal yang disampaikan tadi tuh, mungkin Bu Andina harus tanggung jawab nih. Menurut saya ya, apa yang biasanya ditampilkan tadi kan sudah dijawab bahwa market, ya, X-banner, gambar dan sebagainya. Nah, saya kepikiran, apakah setiap pameran hanya itu saja? Apakah atau tidak bisakah kita memamerkan sesuatu hal yang lain? Contoh, saya pernah kadang di suatu momen atau di suatu exhibition pameran yang dia cuma nampil susunan pasangan bata, nampil sambungan duduk kayu atau sambungan berkait kayu, sambungan gording. Nah, apakah itu juga menjadi tema yang asik untuk diangkat sebagai pameran selain konteks arsitekturalnya? Maksudnya mungkin detail arsitekturalnya atau detail prinsipnya. Nah itu karena tadi kan disampaikan bahwa identik pameran itu biasanya maket, terus gambar dan sebagainya. Apakah mungkin ke depan mungkin kita bisa saja memamerkan suatu hal yang lain seperti rosternya mungkin, hasil produk rosternya, atau bahkan mungkin detail-detail lainnya. Nah, Ya namanya pameran kan tadi balik lagi ya, menyajikan hasil karya gitu. Nah karya itu bisa banyak macam gitu dalam bentuk apapun gitu. Tadi memang mungkin saya menyebutkannya adalah skup kecil ya dalam dunia arsitektur. Yang mana karena kebetulan pada Oktober 2022 kan sudah dilakukan pameran mahasiswa dan itu displaynya adalah berupa maket dan gambar gitu. Nah tapi untuk materi dari atau objek dari pameran itu sendiri bisa bermacam-macam. Tadi sudah dimention Bang Jibril bisa berupa bata, roster, atau misalnya detail-detail material lain dari kayu, bambu, kain bahkan itu mungkin bisa kita eksplorasi untuk objek pameran itu sendiri gitu. Ya banyak hal sih, pameran itu juga bukan hanya kita berupa ada suatu ruang kemudian kita desain membuat khusus gitu ya Bang ya, ruang-ruang tersebut untuk pameran. Kita datang ke rumah Pak Relan aja itu kita melihat bagaimana susunan roster di dinding-dinding rumah beliau itu juga sudah bisa menjadi suatu platform untuk menyajikan hasil karya gitu kan, pameran dari 4Ideas Studio gitu. Oke, terima kasih atas tanggung jawabnya lo ya. Saya ini ya mempertegas, tos dulu kita, biar enggak selek. Tuh, ya. Tuh loh, saya pro loh sama Hina Randy loh.
sponsorship dan mitra saya pribadi itu. Oke, nah saya tidak melupakan, tenang Bang. Habis ini pertanyaan nggak Bang? Jadi oke, tadi udah banyak sekali jawaban dan pertanyaan juga udah terjawab dengan baik. Nah, saya sekarang lari ke konsumen nih, karena percuma istilahnya kalau kita mamerkan sesuatu tapi konsumennya nggak ada ya. Nah, inilah pertanyaan yang tepat, saatnya yang tepat untuk Bang Relan untuk unjuk gigi dengan jawabannya. Nah, setelah disampaikan oleh Bang Relan tadi kan bahwa pameran itu penting ya, walaupun untuk konsumen bahkan ya. Jadi pameran itu tidak terbatas hanya khusus akademisi dan produsen produk saja ya, saya rasa. Kita juga perlu tahu nih dari sisi konsumennya terhadap pameran itu sendiri, apakah perlu diadakan rutin, karena kan mungkin dalam pembangunan ini ya Foredis selaku perencana dia sifatnya cuma merencana karena memang tidak terlibat dalam pembangunannya, sehingga mungkin ada material-material yang dirasakan oleh Bang Relan sendiri tidak seperti pada umumnya. Mungkin yang zaman itu saya rasa roster itu belum booming sampai saat ini ya, belum yang di setiap sudut rumah tangga selalu ada. Nah, itu mungkin bisa gimana sih pandangan Bang Relan dalam proses itu dengan pamerannya itu sendiri, dan sulitkah ataukah ya rutin dan sebagainya ya, mengingat beliau ini juga beli materialnya dalam prosesnya mandiri ya Bang ya. Nah, itu kan sulitnya seperti apa itu nggak kebayang gitu kalau mandiri, ditambah beliau ini kan sibuk dan istri juga sibuk dan harus mengurusi proses itu, yang dimana arsitektural itu kan nggak bisa sehari dua hari, bisa tahunan kadang. Ayo monggo silakan Bang. Tadi pertama saya nyampaikan pentingnya pameran ya sebagai konsumen, karena saya merasakan sendiri. Begitu konsumen ini kan disebut konsumen karena dia punya kebutuhan kan. Sementara pameran itu menyediakan atau menampilkan apa yang sekiranya kita butuhkan. Nah, apabila tidak ada pameran, tentu saja konsumen yang seperti saya, yang orang awam, itu susah untuk menilai yang kita perlukannya seperti apa. Sementara kita sudah dapatkan ide awal dari arsitek seperti ini. Tapi begitu kita masuk ke ranah materinya, nah ini yang akan menjadi masalah. Sementara kita belum pernah melihat materi itu sendiri. Kalau mungkin pasir, batu gunung mungkin sudah terbiasa kita. Tapi kita kadang-kadang sebagai konsumen kita punya ide sendiri. Kita maunya tempat tinggal kita itu yang seperti apa. Nah, inilah pentingnya jembatan antara kepentingan konsumen dengan produsen. Selain itu juga saya memandang bahwa di dalam pameran, kalau kita punya kebutuhan, kita datang mungkin terpenuhi kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang dengan adanya pameran itu juga menumbuhkan keinginan. Jadi bukan cuma kebutuhan, tapi keinginan. Jadi dari konsumen begitu melihat dia kepingin kayak gitu. Istri ya terutama Bang. Iya, jangan doang. Istri jangan. Sebaiknya istri agak dikurangi di bawah. Itu menurut saya. Karena pameran ini kalau menurut saya pribadi selaku konsumen ya, melihatnya kita ada produk yang ditawarkan, ada kebutuhan kita, bisa juga menimbulkan keinginan. Jadi sebaiknya kalau ada pameran itu bisa dilaksanakan mungkin dengan jadwal-jadwal yang tertentu. Karena pameran ini ibarat kita masuk ke galeri seni, Pak, Bu. Di galeri seni itu kalaupun semuanya isinya foto, itu pasti tidak semuanya kita lihat. Yang kita lihat hanya yang kita inginkan, yang punya hubungan dengan kita. Yang punya hubungan inilah yang kita butuhkan. Tapi tidak untuk kemungkinan, begitu kita masuk, ada yang kita inginkan. Apakah secara materi, bisa juga ide. Oleh karena itu, mungkin kalau penyelenggara pameran harus orang yang menguasai. Jadi dia bisa menyampaikan informasi yang sedetail mungkin yang dibutuhkan oleh konsumen, termasuk apabila itu bukan berupa objek, termasuk apabila itu berupa ide. Jadi kadang-kadang saya pernah melihat pameran ya, tapi bukan pameran bukan pameran yang seperti materi itu kan, tapi misalkan pameran seni misalkan, atau pameran baju lah. Pameran baju itu kadang-kadang ada produsen yang beraninya kenapa saya nggak berani? Dia itu memamerkan barang yang setengah jadi.
Sisanya diserahkan kepada kita, Bapak mau seperti apa. Itu keberanian dia. Dia memberikan jaminan bahwa kami siap membantu ide apa. Yang seperti ini kadang-kadang lebih menarik sama konsumen karena dia bisa nuangkan idenya ya. Tapi resikonya juga besar. Sesuai lah. Tapi begitu kalau dia berhasil, itu namanya, brandnya itu orang tetap kenal. Kayak moto di bus itu kan. Kalau baik beritahu kawan, kalau kurang baik beritahu kami. Jadi kami bisa mengevaluasi. Mungkin kalau dari kami selaku konsumen ngomongnya seperti itu dalam hal ini. Mungkin demikian. Luar biasa sekali ya jawaban dari konsumen ya. Saya sangat setuju kali ya, terutama untuk bagi para istri ya. Mohon jawaban tadi digarisbawahi dan mohon hargai kami sebagai suami. Oke, ya itu menarik sekali jawabannya. Tapi yang paling menarik adalah tadi, jika baik beritahu kawan-kawan dan jika tidak baik beritahu kami. Jadi itu sebenarnya filosofi dan moto kita untuk menuntut etos kerja dan profesionalisme. Nah, menurut saya itu menarik. Jadi saya ngobrol dari tadi, kita bicara panjang lebar, saya memahami bahwa ternyata pameran itu luas ya. Ada pameran galeri seni, pameran material, bahkan pameran ide, konsep, desain. Nah, yang paling saya tertarik itu adalah pameran yang memamerkan sebuah karya yang cuma 50%. Kadangkala kan kita berharap melihat pameran yang langsung all in nih, all in all out lah, kelihatan selesai, oh ini jadinya, tinggal jadi beli selesai gitu. Tapi ketika memamerkan 50% itu kayaknya ada effort sendiri untuk apa ya, istilah selaku si arsitek bakal mungkin kalau bicara desain harmoni antara klien dan arsitek. Nah itu menarik sekali sebenarnya. Tapi itu mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya suatu hal baru dalam pameran, yang mana mungkin kita sering melihat karya utuh, tapi ketika dipamerkan karya 50%-nya saja mungkin akan ada penghargaan atau apa ya istilahnya join antara klien dan si senimannya itu sendiri mungkin ya Bang Relan. Jadi kelihatan bahwa si klien merasa dihargai idenya dan merasa dilibatkan dalam sebuah seni. Nah, itu menarik. Jadi Bang ini ya. Oke, tidak terasa ya podcast kita sudah dini hari 8 ya. Luar biasa sekali dengan tema yang simple, sederhana, kata pameran tapi menghasilkan banyak hal, dari mulai ide bahkan sampai muncul kata puitis ya dari sebuah pameran, dan bahkan harapan dari konsumen terhadap pameran ke depannya. Nah, ini mungkin suatu momen yang menyedihkan ya, kita harus closing ya. Nah mungkin sebelum closing saya pengen tahu nih statement dari para narasumber saya yang luar biasa ini terakhir terkait pameran itu sendiri. Selain penting dan bermakna, kira-kira harapan ke depannya kalian mau ngapain pameran itu sendiri? Apakah akan diadakan? Apakah ini menjadi visi misi atau momen masa depan terutama bagi akademisi? Atau kamu seperti apa? Kita udah bicara penting nih, kita udah bicara harus nih. Istilah kalau kata Akhina Randy tadi, Pak ini wudu jadi fardu dalam sebuah sholat. Bagaimana nih menjawab tantangan ke depannya? Monggo, mungkin dimulai dari akademisi dulu nih yang sering nyelenggarin pameran-pameran tanpa melibatkan konsumen. Mungkin harus jawaban pertama yang harus kita tanyakan. Iya, jadi untuk pameran ke depannya harapannya memang perlu banyak inovasi-inovasi di dalam pameran itu sendiri gitu ya. Bukan hanya tema, tapi juga tadi inspirasi juga dari Pak Roland selaku, Pak Relan. Iya makanya itu potong kambing ya, maaf ya Pak. Pak Relan selaku penikmat pameran itu sendiri gitu, atau konsumen di sini dalam ketika mendatangi suatu pameran itu ada pameran yang sifatnya produknya masih 50% atau setengah jadi gitu, sehingga dialog antara tadi ya, fungsi pameran itu kan salah satunya dialog kan antara konsumen dan penyelenggara pameran gitu atau penghasil karya seni. Jadi dialog itu benar-benar ini ya teraplikasikan gitu di situ.
benar-benar terwujud di pameran itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya si pameran pemamer karya seni itu yang mencekoki konsumen, tapi konsumen juga bisa menyampaikan ide ataupun pendapat mereka kepada yang yang memamerkan hasil karya seninya gitu. Itu Bang. Oke, jadi harapannya itu kepada Ibu Andin selaku akademisi di Kepulauan Bangka Belitung, Bu. Harapan kami pelaku usaha ini semoga bisa Bu ya, ada pameran yang lebih detail yaitu ke material produk dari sebuah bangunan. Jadi kami produsen material bangunan khususnya roster itu bisa ikut berpartisipasi seperti itu Bu. Kemudian ini pesan ke Bang Jibril sih. Ya, Ahi Jibril, tolong kalau setiap merencanakan itu jangan lupa dimasukkan material lubang angin itu roster. Dan belinya di roster center. Salah satu pameran ini mengiklankan gitu. Ya, mengiklankan. Oh gitu ya. Mungkin ini juga Bu bisa diadain sayembara desain produk roster yang lokal banget. Misalnya custom bentuk roster yang Menampilkan ciri khas Bangka Belitung banget ya kayak gitu. Mungkin itu, Bril. Kalau dari konsumen, dari sisi sudut pandang konsumen, tentu saja kalau saya menganggap pameran itu penting. Karena pameran itu selain ada produsen mengenalkan produknya, kita juga bisa dapat informasi baru yang mungkin awalnya kita kurang tahu. Termasuk waktu kita mendesain rumah dulu, Jibril, beliau juga yang nyaranin banyaknya rosternya ya. Karena waktu itu saya ngomong sama beliau kayak gini, saya waktu itu nggak tahu sama roster Pak, terus terang aja. Saya ngomong saya pingin punya rumah yang banyak angin masuknya, kurang lebih kayak gitulah. Kemudian beliau nyarankan, abang pakai aja roster Bang. Kita taunya kalau dulu ya lubang angin biasa, ventilasi. Jadi roster dengan demikian kita bisa kenal dengan produk. Jadi kita berharap tentu saja sebagai konsumen yang seperti ini mungkin bisa dengan intens dikenalkan pada konsumen. Karena konsumen ini kadang-kadang dia punya kebutuhan, dia tidak punya jalan kemana nyarinya. Seperti material yang paling berkualitas seperti apa. Karena kadang-kadang ada beda waktu kita membangun pemukiman dengan diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor dan kita yang nyari itu ada beda, ada selisih harga biasanya. Nah di situ di selisihnya itu juga bisa menjadi hal yang menarik konsumen. Bukan cuma sekedar objeknya, bukan sekedar idenya, tapi harga. Kita harus memikirkan harga juga. Mungkin dengan adanya pameran itu mengenalkan, mendekatkan dari konsumen kepada produsen itu juga bisa menjadi simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak. Sekaligus juga menghidupkan marwah dunia pendidikan dan ekonomi yang jelasnya. Jadi ada keterkaitan yang erat di sana. Mungkin kalau dari sudut pandang konsumen seperti itu saya melihatnya ya. Demikian mungkin Pak Jibril. Nah itu dia ya close statement dari para narasumber saya. Sebenarnya saya beruntung malam ini jadi moderator ya, karena jawaban-jawaban tadi sebenarnya saya juga belum kepikiran sih sebenarnya. Berkat jawaban-jawaban mereka inilah saya terbantu ya. Kita sepakat berempat mungkin di audiens, mungkin yang di belakang layar yang sedang menikmati jamuannya di saat kami sedang lapar. Oke, sepakat bahwa kita tahu bahwa pameran itu sangat penting. Dan saking pentingnya berarti harus ada suatu momen di mana ayo dong akademisi, produsen, bahkan konsumen berada dalam satu tempat yang di situ harmoni hubungannya. Bagaimana si akademisi memamerkan idenya, detailnya, spesifikasinya, dan produsen menjawab tantangan itu dengan mengaplikasikannya menjadi sebuah produk dan dinikmati oleh konsumen dan dibeli pastinya. Nah,
untuk akhirnya Randy mungkin kita bicara di belakang layar ya terkait itu tadi. Saya minta ini juga kompensasi. Enggak bercanda. Jadi bagi saya pribadi ya selaku praktisi arsitek juga sangat menghargai dan sangat bersyukur sekali andai kata mungkin ke depannya iya IBABEL ataupun Universitas Bangka Belitung bisa mengadakan suatu pameran yang kita libatkan konsumen dan produsen itu sendiri. Bagaimana seperti yang disampaikan akhirnya Randy tadi, mungkin itu rahasia kami sebenarnya. Akhirnya Randy ini buka saja rahasianya ya, mendahului takdir ya. Sebenarnya kita punya tema baru lagi di podcast berikutnya yaitu sayembara. Ya kan? Nah, itu udah dibuka sama akhirnya Randy, tapi mungkin insya Allah di podcast berikutnya. Tapi poinnya adalah malam ini kita sadar penting sekali pameran dan itu sangat membantu sekali bagi klien atau owner yang pengen membeli. Apalagi kadang-kala seperti yang disampaikan Bang Relan tadi, seperti tanpa arah ya. Tapi tidak tersesat tapi Bang ya. Ya. Nah, jangan sampai tersesat gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya dengan adanya kegiatan ini kita jadi tahu bahwa ayo kita bisa sebenarnya untuk memamerkan sesuatu dan kita libatkan konsumen. Jangan sampai ada gap antara akademisi, produsen dan konsumen itu sendiri. Kadangkala sering terjadi ada gap atas ketidaktahuan kita. Terima kasih kepada Bang Relan, saya pribadi mewakili 4AD Studio dan YAI Bangka Belitung. Terima kasih atas kunjung ininya, diperbolehkannya kami mengacak-ngacak rumah beliau dan menguasainya untuk malam ini. Saya harap mungkin ke depan kita bisa lebih banyak lagi kegiatan edukasi seperti ini dan jangan kapok Bang kalau suami kesini. Mungkin yang ketiga kami dapat piring cantik ya. Ketiga sebaiknya kasih tahu jauh-jauh. Siap. Dan harapan kami juga dari podcast ini kita mendapat edukasi dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.